Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk ini ada Bang Rahmat ini di depan ya, minal aidin wal faizin, kepada kita mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ini selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, interaksi kita dalam kehidupan ini semuanya ada nilainya. Jadi kalau Al-Qur'an itu menyebutnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itu di dalam surah Yasin. Jadi memang kalau kita khawatir, kalau kita merasa sepele, maka rasa sepele itu hanya bisa diretas oleh ayat-ayat Allah yang mengajak kita memahami bahwa ternyata tidak ada manusia yang independen di dalam hidup ini, enggak ada. Manusia itu pertama dia bergantung kepada takdir Allah, itu satu. Secara value, jadi kalau nilai itu kita bergantung pada takdir Allah. Tapi kalau secara teknis kita bergantung pada kekuatan kita. Makanya kalau lapar cari makan, kalau ngantuk tidur. Kalau Anda merasa uang Anda belum banyak, cari duit. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah tidur Anda bisa menghilangkan ngantuk dan ngantuk yang hilang itu bisa membuat Anda sehat, taat? Itu belum tentu. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kita bangun kausalitasnya bahwa hanya orang kaya yang tenang, berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi kelihatannya tidak tenang juga hidupnya. Nah, kalau alat ukurnya begitu. Tapi memang kita harus bisa paham apa yang merusak diri kita harus kita hindari. Dan setiap orang beda-beda kelemahannya. Itu kalau dalam terminologi taubat itu kan begini. Ada orang ngomong, Ustadz, saya alhamdulillah kalau judi saya nggak pernah Ustadz, saya nggak mau judi Ustadz. Insya Allah dosa dari judi saya nggak pernah, saya nggak akan ada dosa tentang judi. Tapi yang masalah itu ya mabuk Ustadz. Nah kalau mabuk saya masih sampai hari ini. Nah, berarti masalah Anda bukan di judi, masalah Anda di mabuk. Kira-kira gitu. Jadi ada memang orang tidak terjebak dia dengan dosa A, dosa B, dosa C, tapi dosa D, dosa E masih terjebak. Ya tapi karena dia fokus kepada sesuatu yang dia nggak berdosa, dia nyaman aja gitu. Ya, alhamdulillah saya nggak A, saya nggak B, tapi dia lupa kalau dia masih D, dia masih E gitu. Nah inilah kehati-hatian kita, sehingga ayat yang tadi itu Yasin tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ya, seorang yang hidup yang mati itu akan dibangkitkan, lalu semua terminologi hidupnya, semua definisi hidupnya akan dicatat, ditunjukkan, diekspos. Dan ekspos itu justru dari kita ke kita sendiri. Jadi tidak ada seminar di situ. Tapi kita, kalau guru-guru kita dulu di Ibtidai kan bilang nanti ada TV yang dipertontonkan ke kita untuk kita melihat. Ya sebenarnya itu kan kemudahan, bagaimana guru-guru kita mudah menjelaskannya, kira-kira gitu. Tapi kalau sebenarnya yang paling rumit adalah kita ini sedang dipermalukan oleh perjalanan hidup yang kita jalani. Jadi kita ini mempermalukan diri sendiri itu ketika di yaumil hisab itu. Makanya kata Allah wa naktubu ma qaddamu. Bahkan sesuatu yang sudah kau lewati pun tertulis dengan benar. Wa asarohum, itu yang paling rumit. Ternyata bukan hanya perbuatannya yang dinilai, asarnya juga iya. Asar itu apa? Asar itu bekas-bekas yang kita tinggalkan dari perjalanan hidup kita. Makanya kenapa itu filosofinya halal bihalal itu maaf memaafkan itu ya? Logikanya sederhana. Anda dulu kalau pernah mengajak orang berbuat jahat, kalau sekarang Anda sudah nggak jahat, tolong kasih tahu dia, kalau kau masih jahat, tolong jangan bilang jahatmu itu sebab aku ya, kira-kira gitu. Karena kalau ada amal jariah, sebenarnya dosa jariah itu konteksnya ada, walaupun teksnya nggak ada. Ya, misalnya ada seorang anggota kita, junior kita dulu waktu di sekolah, dia dulu nggak pandai berjudi, lalu semenjak berkawan sama kita dia mahir berjudi. Nah kita udah tobat berjudi, dia belum tobat berjudi, terus dia berjudi terus. Ditanya sama orang, ente judi ini dari mana pintarnya? Terus dia sebut nama kita. Wah aku kalau nggak diajari si Anu tuh nggak mungkin aku pandai judi. Itu namanya asar yang jelek. Itulah dia, bekas yang jelek. Nah makanya ini yang mau kita lihat.
itulah kenapa nanti kalau dalam terminologi rumah tangga, kenapa suami istri kalau berantem jangan nampak anak, jangan nampak keluarga, itu kan disebut falsafah ruang tidur atau kamar tidur. Selesaikanlah semua di dalam kamar. Kenapa? Karena begitu keluar dari kamar, semua sifat jelek kita akan menjadi asar bekas kepada orang-orang yang menyaksikan hidup kita. Nah, itu kalau saya nggak tahu ya, itu secara antropologi itu kalau rumah komplek itu kan biasa dindingnya satu itu. Ya kadang-kadang kita dengar juga itu apa tetangga kita ngomong gitu ya. Tapi orang-orang dulu itu pamali itu. Kalau kita berdampingan sama tetangga kita, tetap dinding dia, dinding kita ya dinding kita. Kenapa? Memperjauh jarak antara kita dengan jiran kita itu adalah mengurangi pengetahuan kita tentang kelemahan tetangga kita. Dan semakin kita tidak tahu kelemahan tetangga kita, semakin berkurang potensi dosa kita. Nah itu sampai begitu Pak. Makanya kalau orang-orang dulu kan rumahnya berjarak itu dijarakkan dengan halaman, dijarakkan dengan pagar gitu ya. Nah sekarang karena tanah sudah semakin sempit, ya orang rumahnya dempet-dempet kan gitu. Makanya apapun yang dilakukan oleh tetangga kita paham betul itu. Ya, kenapa gitu? Ya karena memang kita ini alat sensoring kita untuk diri kita tidak bagus, dan kita lupa kalau alat sensornya Tuhan kepada diri kita sangat kuat. Ya kalau Pak dalam kajian tasawuf bahkan dimulai dari bab niat. Niatnya manusia itu akan menjadi salah satu indikator utama dari semua perjalanan hidup manusia ya. Kalau dalam kajian filsafat disebut manusia nggak akan pernah keluar dari apa yang dia niatkan itu. Hadisnya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Semua orang sangat bergantung pada apa yang dia niatkan, maka engkau tak akan pernah keluar dari apapun yang engkau niatkan itu, perbuatan engkau. Jadi kalau ada orang masuk ke kantin niatnya cuma numpang wifi, ya pasti itu yang dia cari itu. Pasti dia nggak beli makan, nggak beli minum. Kenapa? Karena dia cuma numpang wifi. Walaupun aktivitasnya ya sama-sama masuk dari pintu kantin. Ya, nggak bisa kita bedakan. Kalau kita nengok dari luar orang masuk kantin, semua orang yang masuk kantin pasti kita bilang mau makan atau mau minum. Tapi kan sampai di dalam kantin semua aktivitasnya beda-beda. Ada yang cuma ngadem karena AC-nya kantin dingin, ada numpang wifi, ada numpang toilet. Terserah lah. Ya itu dia. Kenapa? Karena manusia nggak pernah berpisah dari niatnya. Sekarang pertanyaannya, energi niat yang kita punya dalam menjalani hidup ini, sejauh mana niat itu mengintervensi perubahan-perubahan kehidupan kita? Itu yang sebenarnya mau diukur. Makanya kalau mau mengukur la'allakum tattaqun setelah Syawal itu bukan hanya tentang kemampuan tidak meninggalkan sholat, bukan. Bukan hanya itu maksudnya, tapi kemampuan untuk mengekstrak apa ya kira-kira kalau Anda sudah sholat, lalu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus Anda ketemu sama interaksi sosial yang sangat heterogen, ketemu sama orang taat, ketemu sama orang jahil, ketemu sama orang fasik, ketemu sama orang khianat, ketemu sama orang yang bukan muslim. Pertanyaannya, sekokoh apa keimanan Anda? Nah itu dia. Itu yang sebenarnya rumit. Itulah takun yang paling benar itu. Ya. Jadi tingkat labilitas kita turun. Ya, kalau guru-guru madrasah dulu bilang begini, jika engkau menemukan satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kau tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu, nasihati. Kalau kau juga tidak mampu, maka cegahlah dengan membenci perbuatan itu. Ya, wa huwa adhaful iman, begitu akhir dari hadisnya. Dan itulah selemah-lemahnya iman manusia. Jadi kalau diajak nongkrong sama kawan, ya, terus kawan-kawan yang nongkrong ini nggak pada sholat gitu, kira-kira gitu ya. Nah pertanyaannya, Anda sekokoh apa tetap melaksanakan sholat? Itu nggak usah nanya orang Pak, itu sangat empirik Pak, itu sangat kasuistik. Bisa jadi hari ini Anda sholat, bisa jadi besok enggak. Itulah pertahanan, itulah yang payah. Makanya ketakwaan itu berhubungan linier dengan keistiqomahan. Orang takwa pasti mudah istiqomah. Orang istiqomah itu biasanya karena dia punya ketakwaan sebagai indikator besar. Kalau enggak ya maka dia nggak bisa melakukan keistiqomahan itu. Apalagi yang paling menarik itu dulu saya punya jamaah, ya tapi sudah lama itu sebelum COVID. Dia bilang begini,
Dia nanya sebenarnya dia ini berdosa atau enggak melakukan itu. Jadi ini jamaahnya sudah senior ya. Dia punya anak perempuan, mau dilamar orang anaknya. Kira-kira gitulah oleh seorang laki-laki. Namanya seorang ayah, pasti tingkat proteknya kepada anak perempuan itu bisa berkali-kali lipat, kira-kira kan gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi physically dia nggak ada masalah. Dari sisi kemampuan finansial juga nggak ada masalah. Ya namanya anak-anak baru dewasa ya pasti tingkat finansialnya naik turun. Tapi yang dia khawatir adalah yaitu tadi tingkat ketaatan anak ini. Kalau datang ke rumah katanya ya sholat ya kira-kira gitu. Nah sekarang dia uji. Nah ujian ini kalau saya ceritakan bukan berarti saya ngajak bapak ibu untuk melakukan hal yang sama ya, karena ini juga ngeri juga ini. Jadi katanya suatu hari dia ajaklah istrinya, anak-anaknya dan calon menantunya itu, karena orang tua dari si laki-laki ini sudah datanglah meresek kalau orang mendeling itu ya kira-kira. Diajaklah jalan-jalan ke satu hari itu, dari mulai pagi gitu selesai. Nah kena makan siang, singgahlah mereka di satu rumah makan, ya dia bilang kafe yang bisa nongkrong lama gitu. Nah dia sengaja dengan anak-anaknya untuk tidak melaksanakan sholat dulu. Di sini menurut saya ekstrim. Itu menurut saya ekstrim, dan saya kalau ditanya juga saya nggak akan berani melakukan itu. Ingin mengukur aja ini anak dia itu sholat hanya karena calon mertuanya atau karena dirinya gitu. Itu yang dia bilang, mak gawat juga Ustadz, udah hampir jam 3 belum ada kami yang sholat katanya. Ya nggak ada yang bergerak sholat. Ku tengok calon menantu itu pun slow aja dia, udah pening lah kepalaku katanya. Tapi itu yang dia bilang, lewat jam 3 dikit ternyata calon menantunya itu berdiri lah gitu ya, mengarah ke musola rumah makan itu. Terus dia nanya, bapak itu nanya, mau kemana anak? Pak izin pak, awak belum sholat pak, izin sholat dulu ya. Dia permisi sama mertua. Mungkin dia nggak berani ngajak mertuanya sholat kan gitu kan. Nah saat itu baru dia bilang selesai, aman. Berarti pembuktian untuk calon menantuku ini aman. Ya memang begitu. Karena Al-Quran itu membangun simbol sahun dan yuroun. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum. Jadi yuroun itu gini, kalau dalam contoh-contoh fikih klasik itu ada orang sholat karena diperhatikan oleh pengagumnya, lalu dia mempercantik sholatnya, itu katanya orang ria. Atau ada seorang yang sedang berhadapan dengan ayah yang dikaguminya. Ayah yang dikaguminya itu ya dalam makna tafsir itu ya ya calon mertuanya gitu ya. Maka dia menyempurnakan sholatnya, itu disebut juga sahun. Kalau dia sholat sendiri ancur-ancuran sholatnya, tapi kalau udah nemu orang dia sholatnya serius. Itulah sahun itu. Dan kita harus keluar dari situ karena Al-Quran sudah warning kita, jangan sampai sholat Anda itu sahun, jangan sampai sholat Anda itu yuroun. Anda itu harus berpisah dari hal-hal yang sifatnya kausalitas keduniaan kalau Anda sudah masuk ke dalam sholat. Kenapa? Karena misi yang paling rahasia dari sholat itu sebenarnya adalah sami'na wa ata'na, itu misi rahasianya sholat, Pak. Jadi kalau mau dipaksa-paksa kita membuat alat ukur kenapa harus sholat, atau kita intervensi diri kita. Ini, tapi kalau saya ngomong ini juga jangan diamalin ya, gini. Coba bedakan dirimu antara engkau dalam 1 bulan ini sholat tidak pernah tinggal dengan engkau dalam seminggu berikutnya tidak sholat sama sekali. Perubahan apa yang terjadi kepada dirimu secara keduniaan. Tapi tolong kalau saya bilang ini jangan bilang saya gurunya, itu ngeri juga karena saya juga nggak berani ngamalkan itu. Silakan, karena banyak orang yang masih ahli tidak sholat itu merasa nggak ada perubahan yang signifikan. Malah kalau kita nggak sholat kelihatannya dunia kita slow aja gitu. Bahkan banyak orang yang menguntungkan. Nah kalau gitu untuk apa sholat menjadi perintah yang kalau mau disebut syahadat itu dalam rukun Islam sekali seumur hidup, sholat itu perintah yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, tapi perintah yang benar-benar energik karena satu-satunya perintah yang dijemput, tidak hanya ayat yang turun. Kalau yang lain kan semua ayat aja turun. Ini sholat kan langsung Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya kenapa sholat itu dihisab pertama kali, fi yaumil hisab, kira-kira gitu. Karena Allah melihat itu penting. Manusia tidak mudah melihat itu sebagai sesuatu yang penting, itu aja namanya. Jadi nggak nemu antara maunya Allah dengan kemampuan kita, itu nggak nemu.
Ya, Allah bilang itu penting, kita masih merasa itu nggak terlalu penting. Ya. Mana lebih penting, bersedekah atau sholat? Ini pertanyaannya aja salah, maka nggak ada jawabannya. Ya, orang sholat jangan pernah menghilangkan niat bersedekah. Orang bersedekah tidak boleh mengalpakan diri dari sholat. Selesai. Maka pertanyaan yang kayak tadi itu nggak pernah ada jawabannya, dan apapun jawabannya pasti nggak ada yang benar. Lalu dia jawab, kalau gitu lebih mulia sholat daripada sedekah. Enggak juga, seolah-olah kita ingin membentur, enggak boleh. Dan tidak boleh ada keinginan kita untuk membentur satu amal dengan amal yang lain. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak begini ya. An-Nahl ayat 98, silakan dibuka. Bahwa berta'awuz itu penting. Saya kira di masjid kita di Pelindo ini saya udah beberapa kali menceritakan itu. Nah, silakan dilihat di An-Nahl ayat 98. Apa kata Allah? Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila engkau hendak membaca Quran, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah, maka engkau harus minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari intervensi syaitan yang rojim. Jadi rojim itu apa artinya? Terkutuk. Terkutuk itu kira-kira ekspresi manusiawinya gimana itu? Karena kita kan gini, kita ini tahu ngomongnya tapi nggak pernah tahu mengartikulasi. Terkutuk itu kira-kira begini modelnya. Ada orang yang kita gembira kalau dia nggak ada. Ada orang yang kita gembira kalau dia nggak ada. Ini contoh. Ada seorang ibu bilang dia mau pengajian. Ya Allah ya Tuhanku, aku besok mau pengajian. Mudah-mudahan ibu itu nggak usah datang ya. Kalau nggak datang dia gembira kali aku ya Allah. Kalau nggak ada bersyukur dia. Itu terkutuk berarti kita itu. Tapi itu terkutuk level sederhana itu Pak. Ada lagi orang. Ini dulu pernah contoh gini. Itu waktu saya tausiah walimatus safar. Ada seorang jamaah bilang gini, Ustadz, jadi kan saya hampir besanan dengan seseorang. Gak jadi Ustaz, dan gak jadinya itu menyakitkan. Undangan sudah dicetak segala macam. Dia cerita lah, oke lah. Itu ceritanya kita abaikan saja. Nah, qadarullahnya Ustaz, kami berangkat haji ini 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kebetulan sama pula tahunnya dan sama pula kloternya. Coba Ustadz bayangkan, saya aja udah seumur hidup semenjak saya nggak jadi besanan sama dia, sudah saya azamkan saya nggak mau ketemu sama itu orang seumur hidup. Ini ditakdirkan Allah pula kami satu kloter. Nah pertanyaan dia yang unik, bolehkah saya bernazar agar selama di Makkah dan di Madinah saya nggak ketemu sama dia? Bayangkan, untuk nggak ketemu dia mau bernazar. Lalu saya bilang, setahu saya untuk niat-niat yang tidak pernah disyariahkan Islam tidak boleh kita bernazar. Misalnya bernazar supaya orang meninggal. Ini ada tetangga kita yang suka bakar sampah, hoyong aja bawanya asal dia bakar sampah. Lalu kita bernazar, ya Tuhan kalau dia meninggal cepat aku puasa 1 hari. Nggak boleh. Ya. Atau bernazar kalau ada bos kita yang tiba-tiba dimutasi, ya Allah cepatlah dimutasi bos kami itu, kira-kira gitu ya. Misalnya begitu. Nggak boleh Pak. Jadi tidak boleh bernazar, karena nazar itu simbol keseriusan kita meminta kepada Allah. Itu nazar itu simbol. Makanya bagaimana mungkin kita minta kepada Allah dengan serius, padahal permintaan itu tidak pernah diizinkan oleh Allah atau tidak pernah disyariahkan oleh Allah. Itu aja logikanya. Jadi saya bilang sama ibu itu, kok saking gedek begitu ya Bu ya? Saya bilang ya, namanya juga saya masih suka gosip ya. Jadi akhirnya saya pancing-pancing juga ibu itu cerita. Ya, jadi dia bilang bahwa karena semua udah hampir jadi, undangan udah jadi, dan malah kami pun masih satu keluarga Ustadz. Saya sakit betul hati saya Ustadz. Jadi sampai saya udah usulkan mau pindah kloter, nggak dikasih kementerian katanya, gitu-gitulah. Jadi saya sampai mau bernazar tidak ketemu sama dia. Bayang, itu berarti terkutuknya luar biasa itu. Kalau terminologinya terkutuk. Makanya kita ini harus membuat syaitan seperti itu dalam perjalanan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi bagaimana Allah mengutuk syaitan sebagai makhluk yang sesat, begitulah keinginan kita untuk berpisah dari
akselerasi setan dalam perjalanan hidup kita. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita mengutuk setan itu? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya kan. Karena setan ini dia selalu membangun ruang-ruang inklusif merusak kita, itu masalah. Ya, ruang-ruang inklusif. Jadi sambil menyelam minum air kan, begitu itu falsafahnya kan. Ya, ada belakangan sambil menyelam jual air, Pak. Itu yang lebih bahaya, itu berarti kan lebih banyak untungnya itu, Pak. Ya. Nah, coba saya mau katakan, dia buat amal, tapi di tengah amal itu dia melakukan dosa-dosa yang inklusif. Dia lupa kalau itu dosa, dia nggak tahu kalau itu dosa, dia melupakan kalau itu dosa. Hati-hati. Ini saya ceritakan belum, sini ada pertanyaan ibu-ibu juga. Ini memang alhamdulillahnya kalau saya ceramah di ibu-ibu banyak pertanyaan yang out of the box ya. Pertanyaan yang nggak pernah kita pikir tapi dia mikirkan itu, coba. Nah, itu memang kalau mak-mak kan memang hebat ya, karena otak kanan otak kirinya bekerja dengan seimbang ya. Jadi dia nanya begini, tapi menurut saya pertanyaan itu karena dia alami, menurut saya ini juga menjadi warning bagi kita. Seorang ibu nanya, Ustadz, saya ini orang yang aktif ke masjid, kata ibu itu. Subuh, maghrib, isya. Dia sebutkan 3 waktu. Hampir dia nggak pernah tinggal 3 waktu itu sholat berjamaah ke masjid. Tapi dia bilang, sebagai manusia biasa Ustadz, saya ini terkontaminasi. Saya ini sebulan belakangan ini, waktu dia nanya itu, sebulan belakangan ini, kok niat saya dualisme katanya. Satu, niat mau sholat berjamaah. Yang kedua, niat apa ya bahasa dia itu kalau bilangnya, kerinduan imam katanya. Saya bingung, kerinduan imam tuh gini. Jadi kalau imamnya nggak yang itu, dia kecewa gitu. Kayak mana itu? Iya. Jadi akhirnya saya call back, saya kuatkan ke ibu itu. Berarti ibu suka sama imamnya. Entahlah ya Ustadz, pokoknya gitulah. Saya kalau imamnya itu datang senang saya. Bahkan beberapa kali saya bawa pisang, saya bawa oleh-oleh ke imam itu. Nah, akhirnya jiwa gosip saya naik, Pak. Akhirnya kan ya kepo lah saya kan gitu kan. Saya tanya, Ustadznya imamnya sudah nikah? Udah Pak Ustadz, anaknya 2. Oh, ibu udah nikah? Sudah juga, anak saya 2 juga. Makin pening kepala saya. Nah, itu. Bayangkan, Pak. Jadi jangan bilang bahwa masjid ini memisahkan kita dari godaan setan. Enggak juga, Pak. Beda setannya, Pak. Ya. Kalau di luar setan yang goda kita itu ya mungkin bunga 2 gitu toh. Kalau udah masuk masjid ya mungkin ya level-level komjen lah atau irjen gitu kira-kira. Kenapa? Karena tingkat keseriusannya tinggi. Saya nggak tahu ini. Cobalah, makanya jangan sampai setan berhasil mengajak kita untuk terkontaminasi dengan logika kalkulatif, logika hitung-hitung, kalkulator. Dia ajak kita untuk menghitung amal kita seberapa banyak, dan dia ajak kita untuk menghitung dosa kita seberapa banyak. Kira-kira dialog imajinernya begini. Kau amalmu sudah 10. Kau sholat, kau sodakoh, kau sholat tahajud, kau sholat sunnah, kau membantu orang, diceritakannya amal kita di kepala kita itu. Kau amalmu sudah 10, dosamu cuma 2. Ya, gibah sama ganggu bini orang. Masih ada sisanya 8. Selo aja kau pasti ahli surga karena amalmu masih lebih banyak dari dosamu. Begitulah intervensi setan kepada kita, Pak. Makanya berapa banyak kita ini nyaman berbuat dosa karena kita masih anggap amal kita masih lebih banyak. Jadi kalau mau lihat ya saya nggak tahu, manhaj berpikir saya memang manhaj sufi, kajian-kajian sufi. Menurut saya kajian-kajian sufi itu nggak rasional. Tapi kenapa ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang nggak rasional? Padahal itu tidak rasional. Berarti ada satu kebenaran yang di luar dari rasionalitas. Itu kalau dalam terminologi filsafat, Pak. Makanya dalam terminologi filsafat ada namanya suprarasional. Kebenaran yang tidak diolah oleh akal kausalitas, tapi kita terima dia sebagai sebuah kebenaran. Terserah. Ya, bahkan kupu-kupu masuk ke rumah aja kita bilang tamu mau datang. Coba bayangkan di mana logiknya itu. Masa di ruang-ruang yang begitu kita bisa menerima kebenaran? Masa zikir menenangkan hati kita nggak yakin? Allah menolong seorang yang berzikir kita nggak yakin? Kenapa? Karena kebenarannya suprarasional. Nah, kalau alat ukur kita kebenarannya cuma rasionalitas, capek kita hidup ini, Pak. Ya, kenapa? Karena akal ini tidak bisa mengintervensi mau Tuhan. Tapi akal ini
harusnya bisa menerjemahkan apa mau Tuhan. Nah, begitu. Jadi bukan mengintervensi tapi menerjemahkan. Nah, sekarang kita lihat ini sufi. Ini di dalam ceramah online saya udah pernah ditayangkan juga itu. Begini dia. Ada seorang pengusaha besar, dia ngomong sama anak buahnya. Dia bilang begini, "Hei, saya mendengar ada seorang ulama tinggal di kampung sana. Banyak sekali orang memohon bantuan doa sama dia agar usahanya dilancarkan. Ramai orang berbondong-bondong ke rumahnya. Kawani saya dulu, saya mau ke rumahnya. Saya juga mau mohon doa sebagai usahalah ya. Berwasilah lah kira-kira gitu." Dikawani. Dari mulai yang beraspal sampai yang tidak beraspal jalan itu. Pening juga bapak ini. Sampai dia bilang, "Mananya lagi rumahnya ini?" "Bentar Pak, 2 belokan lagi Pak, sampailah kita ke rumahnya itu." Begitu sampai di belokan terakhir, dibilang sama anak buahnya, "Itu Pak, nampak itu tepasnya." Langsung si bos ini, orang kaya yang sedang naik-naik daunnya usahanya, dia bilang, "Stop, driver stop, kita putar arah." "Kenapa Pak?" "Saya kira kita sia-sia mendatangi ini ulama. Kalau seandainya memang doa dia makbul, kenapa dia masih miskin? Kenapa nggak dia minta untuk dia aja dulu?" Kira-kira gitu kan. Ini kan nggak logik gitu ya. Nah ini kalau saya bilang rasionalitas mengintervensi mau Tuhan, ini bahaya Pak. Ya, ini kan sama kayak orang botak yang menjual obat penumbuh rambut. Ini kan nggak mungkin, kira-kira gitu. Ya, nah maka ayo kita bangun logikanya Pak. Doa itu juga pakai leveling. Ada seorang yang berdoa, "Ya Tuhan, atas ketaatanku ini berilah aku kenikmatan dunia." Oke, nggak ada masalah. Karena kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Allah tidak memberi sesuatu yang teknis. Allah justru mengeneralisasi. Mau minta apa aja Anda silakan. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya, maha mengabulkan. Ada orang naik di level 2. Dia meminta kepada Allah rezeki dunia dan akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kalau Kau kasih aku dunia seperti A, maka setidaknya akhiratku seperti A juga lah. Nah, itu udah mulai keseimbangan lah itu. Tapi ada yang level 3, ini yang menurut saya levelnya para aulia. Yang kira-kira ritme doanya kayak gini. "Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepada Engkau dengan sempurna rasa syukur. Karena Kau beri zauk." Zauk itu apa ya? Rasa. "Dalam setiap amalku ini sempurna zaukku. Aku tunduk kepada Engkau. Kalau memang Engkau sempurnakan rasa tundukku ini kepada Engkau dengan duniaku yang seperti ini, biarkanlah hidup duniaku kayak gini aja. Yang penting Kau tidak hilangkan rasa gembiraku tunduk kepada Engkau." Ini payah kita nemu doa yang begini Pak. Mungkin ya tingkat probabilitasnya tinggi kan kira-kira gitu ya. Mungkin itu ulama yang sudah di underestimate oleh ini pengusaha. Level doanya sudah level 3 Pak. Dia sudah ngomong, "Ya Allah, kalau memang rumah tepas ini membuat Engkau buat aku terhindar dari dosa-dosa yang besar, maka biarlah aku hidup seperti ini." Tidak seperti kita doanya, "Ya Allah, aku udah duha, aku udah tahajud, mana yang Kau kasih sama aku? Kalau enggak udah enceng aja aku tahajud nih, betul aja pun." Hati-hati. Nah maka nggak bisa kita generalisasi Pak. Makanya kalau para sufi itu ada Al-Hallaj, itu kalau mau baca buku, ada satu buku judulnya Pikiran-pikiran Setengah Gila gitu. Tapi memang menurut saya judul buku ini provokatif sih ya. Bukunya warnanya kuning dulu waktu terbitan 1 tahun 90-an. Dia katakan begitu, sampai ada seorang sufi yang lupa dia kalau dia belum makan. Itu juga nggak masuk akal Pak. Awak terlambat makan 5 menit aja oyong kepala awak. Ini lupa dia nggak makan berhari-hari, itu kan nggak masuk akal. Lalu disebut di situ karena dia sudah masuk kepada ruang ma'rifatullah. Oke. Ma'rifatullah tuh kira-kira gimana? Apakah ada orang bisa mengalahkan lezatnya selera makan karena dia sedang lapar? Dikalahkan lezatnya makanan itu karena dia sedang berzikir sama Allah, itu nggak masuk akal Pak. Yang ada awak berzikir la ilaha illallah la. Menurut awak 33 kali dibantai imam nih cepet, apa nggak oyong kepala awak? Itu dia. Bisa nggak begitu? Tapi ada orang yang bisa. Nah kalau ada orang yang bisa, berarti kita juga harusnya bisa. Pertanyaan berikutnya,
Apakah kita bisa seperti itu? Nah, inilah akselerasi hidup yang menentukan itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus sampai ke situ kajian kita? Nah, itu kalau pertanyaannya begitu. Jawabannya karena manusia ini sebenarnya tidak pernah sempurna memahami tujuannya. Ini contoh ya. Ada beberapa orang ngomong, Ustadz, saya nyesal sekali dulu tidak belajar ngaji. Sekarang saya kepengen kali belajar ngaji. Bukan 1-2 orang loh Pak yang ngomong gitu. Bahkan harta dunianya sudah berlimpah-limpah. Kenapa dia ngomong begitu? Mungkin dia sudah sadar. Ya, ini omongan kita ini bukan negatif ya, positif ya. Mungkin dia sudah sadar bahwa sebanyak apapun harta dunianya, dia nggak bisa nyogok para malaikat itu untuk memutihkan semua kealpaannya. Ya benar-benar, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Benar-benar individualistik. Pada hari itu kata Allah tidak ada orang yang bisa nolong orang lain karena semua orang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau kesadaran itu muncul di akhir, kenapa harus di akhir? Kan pertanyaan itu yang harusnya muncul. Nah, maka intervensi inilah yang harusnya kita lakukan kepada diri kita agar kita lebih protek kepada perjalanan hidup kita. Contoh, apa yang mau contohkan ini direkam pula nih, agak berbatas sok cakap ini Bang Rahmat. Begini nih, Bapak Ibu muda-muda seperti ini toh, ganteng-ganteng, duit banyak, utang nggak ada, nih kelihatan dari wajahnya. Ya. Terus ketemu sama di luar, ketemu sama perempuan yang menggoda. Lalu dia bilang, saya rahasiakan, kita nggak akan pernah ketahuan. Anda nggak usah ngasih saya duit bulanan karena duit saya juga banyak. Kira-kira terkesima nggak itu? Kalau variabelnya dunia, asik itu Pak. Nah pertanyaannya yang asik secara dunia itu menguntungkan nggak sampai hidup akhirat? Futuristik berpikirnya. Nah, itulah menurut saya satu-satunya cara. Makanya kenapa disebut dalam kitab-kitab nasihat yang paling cadas itu adalah kematian. Bukan tentang matinya, bukan. Tentang kemampuan kita menghadapi hidup setelah kematian, itu sebenarnya. Jadi ya harus pandai-pandai menasihati itu ke diri kita gitu. Jadi kalau udah mau melakukan dosa, ingat-ingatlah gitu ya. Aku udah banyak amal nggak? Aduh udahlah nggak salah deh. Aku sebenarnya sur kali loh nengok kau dek. Cuma aku takut dosa dek. Nengok muka kau nengok dosa aja bawaannya dek. Udahlah dek ya cabut aja lah kau dek. Bilang udah selesai. Bisa nggak kayak gitu? Ya diajak orang kita melakukan satu kejahatan ekonomi, kejahatan keuangan. Udah solawat, udah dikasih taunya jalannya supaya nggak ketahuan. Plak. Udah awak hitung-hitung. Ini kalau dapat aku bisa. Lalu tadi ayat An-Nahl tadi 98. Kita potong ya. Fastaiz billah minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini setan yang durjana ini sudah mengintervensi akal saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita bisa memilih sesuatu yang secara duniawi enggak populer, tapi ternyata kita banyak diselamatkan kepada banyak hal. Nah, itulah perbedaan orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Kalau menurut saya begitu. Orang beriman itu indikator kebenarannya banyak. Orang yang tidak beriman itu indikator kebenarannya tidak banyak. Kemaafan Allah, keampunan Allah itu indikator kebenaran, kemudahan Allah itu indikator kebenaran, berkahnya rezeki itu indikator kebenaran, diberi Allah jalan keluar itu, waduh banyak sekali. Kalau orang beriman banyak sekali indikator kebenarannya. Ya, sampai-sampai Pak, bocor ban mobil awak. Begitu bocor, nggak jauh dari tempat bocor itu ada tukang tambal ban. Itu pun sudah kita anggap sebagai pertolongan Allah. Wah itu indikator keimanan Pak. Nggak ada orang ngomong apes sekali aku. Nggak ada itu. Orang mukmin itu akan mengurangi ngomong apes-apes itu Pak. Karena apes itu nggak ada terminologi dalam Islam sebenarnya. Dalam Islam itu ya semua takdir linear dengan kemampuan manusia mengalaminya. Nah penutup ya Bapak Ibu. Nah maka inilah yang menjadi kekuatan kepada diri kita untuk bersinergi ya. Bapak Ibu, makin lama umur makin kemari makin tua. Ini serius. Yang paling kejam dalam makna positif bukan dalam makna negatif. Ya, dalam perjalanan hidup kita itu adalah waktu, Pak. Jadi waktu itu nggak pernah minta cuti, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ya, awak tidur dia jalan. Coba bayangkan. Mati pun baterai jam awak, tetap dia jalan. Itu aneh itu, Pak.
Kenapa waktu tidak pernah minta cuti? Padahal kita ada istirahat, ada tidur, ada kombur-kombur. Maunya waktu juga istirahat lah. Masa waktu terus menghakimi perjalanan hidup kita? Itu tanda bahwa Allah tidak mau ada yang sia-sia sedikit pun dari seorang mukmin. Hanya itu aja. Makanya kesimpulannya, kalau kita tidak bisa jadi orang baik yang sempurna, maka berupayalah tidak menjadi orang jahat. Ya setidak-tidaknya kalau amal belum bisa dikumpulkan dengan banyak, setidak-tidaknya jangan mengumpul-ngumpulkan dosa. Kira-kira gitu. Supaya tingkat kemuflisan kita, ketumpuran kita itu tidak merajalela. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf untuk kali ini tidak ada pertanyaan dulu ya karena saya harus balik lagi ke kampus. Nah, semoga Allah memudahkan urusan kita. Sekali lagi di bulan Syawal ini mari kita menggunakan waktu ini menjadi waktu yang sempurna untuk membangun relasi horizontal, hablum minan nas kalau bahasa Islamnya. Ya semoga dengan memperbaiki semua hal-hal yang sifatnya horizontal itu, sensitivitas kita menguat, kemampuan kita memperbaiki amal kita jauh lebih tinggi. Saya kira itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman. Sahhil lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.